Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Gaisan dengan NIM 22500 41059. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum getaran mekanik. Di sini saya akan membicarakan tentang soalnya dahulu. Untuk soal yang pertama adalah alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas. Yang kedua, komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut. Yang ketiga, tahapan pengambilan data dari alat peraga. Yang keempat, soalnya menjelaskan tahapan mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Dan saya akan menjawab dari pertanyaan yang sudah saya sebutkan tadi semua. Untuk yang pertama adalah jawabannya alat alat yang digunakan dalam percobaan getaran bebas. Ada yang pertama ada pegas atau suspensi untuk menghasilkan gerakan getaran. Lalu yang kedua ada massa beban sebagai benda yang bergetar. Yang ketiga ada ada stopwatch atau sensor getaran untuk mengukur periode dan frekuensi getaran. Yang keempat ada rangka penyangga untuk menopang sistem pegas massa dan yang terakhir adalah penggaris atau sistem perekam data untuk mengukur simpangan atau perubahan posisi massa selama bergetar. Lalu untuk soal yang kedua ada komponen pada alat peraga getaran bebas. Yang pertama ada pegas sebagai elemen elastis yang menghasilkan gaya pemulih untuk mengembalikan massa ke posisi setimbangnya. Lalu kedua ada massa beban, benda yang digantungkan pada pegas sehingga mengalami getaran bebas ketika diberikan gaya awal. Yang ketiga ada dudukan atau rangka sebagai penyangga agar sistem tetap stabil selama percobaan. Dan untuk yang keempat ada sensor atau alat ukur. Bisa berupa stopwatch manual atau sensor elektronik. Dan untuk soal yang ketiga ada tahapan pengambilan data dari alat peraga. Yang pertama ada penyimpanan alat peraga, yang kedua menentukan simpangan awal, yang ketiga melepaskan massa, yang keempat mencatat periode dan frekuensinya. Untuk rumusnya ada T sama dengan total waktu bagi jumlah getaran. Lalu untuk mengulang percobaan, yang soal yang terakhir yaitu adalah mengubah data menjadi grafik menggunakan Octave. Ya, untuk yang tahapannya adalah yang pertama ada input data, memasukkan hasil percobaan ke dalam variabel. Yang kedua ada plot data menggunakan perintah. Yang ketiga menyesuaikan grafik, menambah label, judul, grid agar lebih mudah dipahami. Dan yang keempat ada menyimpan grafiknya. Lalu sudah saya menjawab semua pertanyaan soalnya, saya akan memperlihatkan untuk oktavnya. Saya share screen dulu sebentar. Sebentar, sebentar dulu. Oke. Nah, ini untuk oktavnya, data-datanya ya. Ini adalah persen data hasil percobaan, masa masa sama dengan buka kurung 1,2, 1,5, 1,8 dan seterusnya. Lalu tutup kurung titik koma persen massa dalam kilogram, frekuensi sama dengan buka kurung 5,2, 6,8, 8,1 dan seterusnya, tutup kurung titik koma persen frekuensi dalam hertz atau AZ. Lalu ini ada persen membuat grafik massa versus frekuensinya. Figur, titik koma, plot, buka kurung, massa, koma, frekuensi, koma, kutip, R, kali, strip, kutip, koma, kutip, line width, kutip, lalu koma, 2, koma,
mark marker marker size koma 8 tutup kurung titik koma, lalu X label buka kurung massa kilogram buka kurung kilogram tutup kurung, lalu tutup kurung lagi titik koma, y, y labelnya buka kurung frekuensi, lalu buka kurung HZ atau hertz kutip tutup koma titik titik koma, lalu titel ada buka kurung kutip grafik massa khusus frekuensi kutip tutup kurung titik koma, lalu ada grid on titik koma, lalu persen menyimpan grafik print strip dpng kutip grafik garis bawah massa garis bawah frekuensi titik png kutip titik koma disp disp buka kurung grafik berhasil dibuat dan disimpan tutup kurung titik koma. Nah, lalu ini untuk grafiknya. Nah, ini grafiknya ya. Ntar. Nah, ini untuk grafiknya. Ya, eh, terima kasih untuk semuanya yang terkait pada praktek ini dari ASDEP, dari di dosen dan untuk semuanya. Terima kasih. Dan saya meminta maaf untuk pertemuan terakhir saya tidak mengikuti praktek dikarenakan saya sakit dan saya ada surat dokternya. Nanti saya di ke kampuskan sekalian mengumpulkan laporannya. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah karena saya manusia. Jadi dimaafkan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.